Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kebiasaan buruk yang akan berdampak menghancurkan hidup kita adalah kebiasaan senang mengolok-olok. Ada orang yang memang kesenangannya mengolok-olok terhadap anak-anaknya. Bukan dia didik dengan betul, dia mengolok-olok anak-anaknya. Terhadap suami dia olok-olok, terhadap istrinya dia olok-olok. Ada orang yang memang kebiasaannya itu buruk sekali. Senangnya mengolok-olok terhadap saingannya, kompetitornya, dia olok-olok. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kejahatan yang sangat jahat sekali. Lalu pertanyaannya, kenapa sih seorang senang mengolok-olok? Bukankah hukum firman Tuhan berkata, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Pada dasarnya kan kita tidak ingin diolok-olok. Mungkin kita berkata, lu bercanda kan ada banyak candaan-candaan yang indah, yang membuat semua orang tertawa. Nggak perlu kan candaan-candaan yang merendahkan orang, yang mengolok-olok orang, dan akhirnya kita bukan tertawa tapi menertawakan orang. Nah, pertanyaannya, kenapa sih seorang senang mengolok-olok? Yang pertama, karena dia memang punya sifat tidak bisa menghargai orang lain. Tahukah saudara, di balik mengolok-olok sebetulnya ada perasaan sinis, sebetulnya ada perasaan iri, sebetulnya ada perasaan yang jahat dalam hidup seseorang. Sehingga orang yang suka mengolok-olok, saudara perhatikan, pasti hubungannya sama Tuhan tuh nggak benar. Karena seorang yang suka mengolok-olok pada dasarnya dia tidak bisa menghargai orang lain. Berarti dalam hidupnya dia tidak punya kasih yang benar yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Karena orang kalau punya kasih, dia nggak tahan melihat seorang diolok-olok, nggak tahan melihat seorang direndahkan. Lihat dalam Alkitab, siapa yang mengolok-olok, ya kan? Goliat mengolok-olok Daud sampai dia bilang, hei anjing ke aku, sampai engkau mendatangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu, ya kan? Apa yang terjadi? Bahwa yang sedang dibuat oleh Goliat sedang mengolok-olok Daud, saudara-saudara. Nah, itu yang kita pelajari, bahwa orang yang suka mengolok-olok adalah orang-orang yang pada dasarnya tidak menghargai orang lain. Dan yang kedua saya pelajari, orang yang senang mengolok-olok adalah orang yang tidak mengerti hukum tabur tuai. Dalam hidup ini ada hukum yang namanya tabur tuai. Apa yang kau tabur itu juga akan kau tuai. Kalau engkau senang mengolok-olok orang, pada dasarnya engkau pun nantinya akan diolok-olok oleh orang lain. Karena itu belajar menyadari bahwa kita ini ada dengan kekurangan kita masing-masing. Karena itu jangan olok-olokkan atau tertawakan atau ejek orang lain punya kekurangan, tetapi kita saling menopang, saling menguatkan. Karena hukum tabur tuai itu berlaku. Apa yang kamu tabur itu juga akan kamu tuai. Kamu menghargai orang, kamu akan dihargai. Tetapi kamu merendahkan orang, mengolok-olok orang, kamu pun akan direndahkan dan diolok-olok orang, gitu ya kan. Dan yang ketiga saya pelajari, kenapa orang senang mengolok-olok? Karena dia tidak memiliki hati yang bersih. Orang kalau punya hati yang bersih, orang kalau hatinya ada firman, hatinya ada kasih Allah, hatinya ada pemahaman tentang kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan, nggak akan suka mengolok-olok. Karena orang yang mengolok-olok itu dia tidak memiliki hati yang bersih, makanya dia senang mengolok-olok. Dan yang keempat saya pelajari, orang yang senang mengolok-olok itu tidak mengerti tanggung jawabnya untuk jadi berkat. Saudaraku, siapapun kita, bukan hanya para pendeta, bukan hanya para majelis gereja, bukan hanya aktivis-aktivis gereja, tapi pada dasarnya setiap kita yang sudah mengalami zaman Tuhan, setiap kita yang sudah mengerti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap kita yang menyebut diri kita Kristen, kita harus jadi berkat, kita harus jadi terang. Yesus berkata, akulah terang dunia, ya kan? Tetapi kemudian Yesus berkata pada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Karena itu Yesus berpesan kepada setiap murid-muridnya, jadikan sekalian bangsa muridku. Artinya apa? Tuhan mau kita jadi berkat, Tuhan mau kita memancarkan kemuliaannya, Tuhan mau kita memancarkan anugerahnya yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program
kehidupan kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mengolok-olok, menghina, mengejek orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Dalam kekurangan, dalam kebodohan, dalam kelemahan apapun, kita belajar tidak mengolok-olok, kita belajar tidak menghina, kita belajar tidak mengejek, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang mengolok-olok, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawarikh pasal 36. 2 Tawarikh pasal 36 mulai dari ayat yang ke-11. 2 Tawarikh pasal 36 mulai dari ayat yang ke-11, kita mau belajar sampai ayatnya yang ke-21. 2 Tawarikh pasal 36 ayat yang ke-11 sampai 21 di bawah judul Raja Zedekia dan runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Sangat muda. Zedekia adalah anak dari Raja Yoyakin. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Sempat 11 tahun. Ayat 12. Ia melakukan apa yang jahat. 11 tahun sudah memerintah, bukan sadar tapi masih tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Nabi Yeremia memperingatkan dan tetap tidak mau merendahkan diri. Ayat 13. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Luar biasa kejahatan mereka ini. Ayat 15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang pada umatnya dan tempat kediamannya. Lihat, Tuhan berulang-ulang mengirim pesan. Ayat 16. Tapi mereka, perhatikan, mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Bayangkan, dia mengolok, dia menghina, dan dia mengejek nabi-nabi Tuhan, utusan-utusan Tuhan. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Perhatikan, tidak mungkin lagi pemulihan. Kenapa? Mengolok-olok, menghina, dan mengejek. Ayat 17. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini dampak kalau seorang mengolok-olok. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari orang yang suka mengolok-olok, suka menghina, suka mengejek, suka merendahkan. Saya pelajari yang pertama akan direndahkan oleh orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lihat bagaimana Tuhan merendahkan Raja Zedekia. Bahkan umat perjanjian yang direndahkan oleh Tuhan. Kenapa? Suka mengolok-olok, suka menghina, suka mengejek. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat apa yang terjadi yang kita pelajari hari ini. Biarlah kita disadarkan Tuhan, saya tidak boleh mengolok-olok, apalagi orang benar, apalagi hamba Tuhan, apalagi gereja Tuhan. Kalau hamba Tuhan salah, sudahlah, itu urusan dia sama Tuhan. Kalau gereja salah, sudah urusan dia sama Tuhan. Tugas kita tetap jadi berkat, tugas kita tetap membawa damai, tugas kita tetap menyatakan kasih Tuhan. Jadi orang yang suka mengolok-olok, yang pertama akan direndahkan orang lain. Yang kedua saya pelajari, orang yang suka mengolok-olok
akan selalu jadi batu sandungan. Karena orang yang suka mengolok-olok itu tidak mungkin bisa jadi berkat, tidak mungkin bisa jadi saksi Tuhan, tidak mungkin bisa bawa damai. Dia justru akan menjadi batu sandungan. Apalagi kalau mengolok-olok ini adalah orang percaya, anak Tuhan, bahkan orang pelayanan, justru akan menjadi batu sandungan. Orang bingung, kok gitu ya anak Tuhan, kok gitu ya, katanya cinta Yesus, katanya kok pelayanan ya, kok kelakuannya begitu ya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ingat ketika Yesus dilahirkan, kalimatnya apa? Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang sudah pudar nyalanya, yang hanya berasap saja tidak akan dipadamkannya. Artinya Kristus adalah Tuhan yang selalu memberi pengharapan. Kristus adalah Tuhan yang selalu memberikan semangat dan dorongan. Mari kita jadi orang, jangan mengolok-olok. Mari kita bawa damai, mari kita memberi dorongan, mari kita membawa semangat. Maka hidup kita akan jadi berkat yang besar. Orang yang suka mengolok-olok akan direndahkan orang. Yang kedua, orang yang suka mengolok-olok akan selalu jadi batu sandungan. Yang ketiga, orang yang suka mengolok-olok susah dihormati. Orang yang suka mengolok-olok itu nggak bisa dihormati. Dia boleh jadi pemimpin, tapi dikutukin orang nggak bisa hormat. Kenapa? Karena orang akan bilang mulutnya sadis, mulutnya jahat. Sikapnya itu tuh yang bikin orang jengkel. Kenapa? Karena pada dasarnya dia senang menghina orang, mengejek orang gitu. Kesalahan orang kan tidak perlu diejek, kelemahan orang kan tidak perlu dihina, tidak perlu diolok-olok, ya kan? Lalu kebodohan orang kan nggak perlu dihina, diolok, diejek-ejek, ya kan? Tetapi kenapa kita nggak bantu? Kenapa kita nggak kuatkan? Karena untuk itu kita dipanggil, untuk saling menopang. Kita juga ada kekurangan kok, kita juga ada kelemahan kok. Kalau kita mau dihormati, belajar menghormati orang di tengah kekurangannya. Dan yang keempat, saya pelajari orang yang suka mengolok-olok tidak dapat, bahkan tidak layak menjadi pemimpin. Orang pemimpin itu dia harus orang yang membawa damai. Seorang pemimpin itu dia selalu harus membawa ketenangan serta ketentraman. Tetapi kalau kita hanya menghina, mengolok-olok dan mengejek, kita tidak pantas, kita tidak layak menjadi pemimpin. Karena itu mari kita menjadi orang yang membawa damai. Mari kita selalu jadi berkat, sehingga kemurahan Tuhan ada dan kita ada senantiasa untuk memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan. Yang lemah kita kuatkan, yang jatuh kita angkat, yang susah kita hibur, sehingga lewat hidup kita kemuliaan Tuhan makin nyata. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari ini mereka yang mungkin seringkali mengolok-olok atau bahkan diolok-olok orang, kami boleh dijamah Tuhan, kami berubah. Kami belajar memberi semangat, kami belajar memberi dorongan dan memberi kekuatan serta membawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita tuh bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.